Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Oh ya, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang peta dan komponen-komponen peta dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oh iya, ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Bapak harap teman-teman dapat menyimpulkan sendiri tentang materi minggu lalu mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Baik teman-teman, mari kita mulai dan selalu semangat ya. Nah, ini dia ada. Ini lagi mengamati peta negara Korea. Iya, soalnya mau melanjutkan lagi sekolah di Korea. Nah, tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan skala. Nah, teman-teman, peta juga menggambarkan setiap penampakan alam seperti laut, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, dan sebagainya. Selain pengertian di atas, peta juga memiliki fungsinya tersendiri. Adapun fungsi peta tersebut diantaranya: yang pertama, peta berfungsi untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, peta berfungsi untuk menunjukkan lokasi. Yang ketiga, peta berfungsi mengetahui jarak suatu tempat. Dan yang keempat, peta menunjukkan potensi kekayaan alam. Nah, sampai sini bagaimana teman-teman? Bisa dipahami mengenai pengertian peta dan fungsi peta? Berikutnya mengenai komponen-komponen yang harus ada dalam peta. Komponen utama yang harus ada adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi dari suatu peta tersebut. Sebagai contoh, misalnya jika peta tersebut menunjukkan peta Kota Sukabumi, maka peta tersebut berisi tentang sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Nah, sebagai tambahan, teman-teman, biasanya judul peta terletak di atas peta tersebut. Adapun contoh dari judul peta yang lain diantaranya ada peta dunia, peta Asia Tenggara, peta Provinsi Jawa Barat, peta persebaran flora dan fauna, peta pergerakan angin muson barat, peta persebaran hasil tembaga Indonesia, peta persebaran kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, atau bahkan bisa juga peta sebaran COVID-19 di Kota Sukabumi. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau skala grafis. Skala angka biasanya berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000, yang berarti setiap 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm pada jarak sebenarnya. Yang kedua adalah skala garis. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala tersebut dibaca setiap 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Skala angka juga terdapat berbagai jenisnya. Jika dalam peta tersebut terdapat 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000, maka peta tersebut disebut dengan peta skala besar. Yang kedua, jika peta tersebut berkisar di antara 1 berbanding 250.000 sampai 1 berbanding 500.000, maka peta tersebut termasuk ke dalam peta skala sedang. Dan jika peta tersebut berkisar di antara 1 berbanding 500.000 sampai dengan lebih, maka peta tersebut termasuk ke dalam peta skala kecil. Komponen berikutnya adalah orientasi atau petunjuk arah. Biasanya di dalam peta terdapat petunjuk arah, yaitu arah utara. Bentuk petunjuk arah ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi.
Nah, teman-teman, tujuan dari simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta berdasarkan bentuknya. Simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya, dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan sebagainya. Lambang ibu kota biasanya bersimbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota atau kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Sebagai contoh, misalnya simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus. Simbol warna digunakan pada peta dengan ukuran tertentu, tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena adanya aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberikan warna biru. Jalan diberikan warna merah. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya menunjukkan adanya perubahan secara teratur. Misalnya, kedalaman laut diberikan warna biru dengan tingkat perubahan teratur dari biru terang sampai ke biru gelap. Simbol area biasanya digunakan pada peta ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Komponen berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting dalam peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, misalnya suatu lokasi yang berada di wilayah tropis akan mewakili karakteristik iklim tropis. Komponen berikutnya adalah inset peta. Inset peta merupakan peta kecil pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya, jika peta utamanya adalah peta Pulau Kalimantan, maka insetnya adalah peta Indonesia. Nah, kenapa peta Indonesia? Karena Pulau Kalimantan terletak atau berada di negara wilayah Indonesia. Komponen berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang muncul pada peta. Nah, teman-teman, legenda di sini bukan berarti legenda atau cerita rakyat seperti Sangkuriang, tetapi legenda di sini adalah berfungsi untuk membantu pembaca atau pengguna peta akan mengetahui tentang objek pada wilayah yang dipetakan. Contoh yang terdapat dari legenda biasanya berupa jalan utama, jalan kereta api, batas provinsi, ibu kota, kecamatan, lapangan udara, pelabuhan, dan sebagainya. Komponen berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga dapat dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Berikutnya adalah jenis-jenis peta. Peta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi secara umum. Misalnya, peta Indonesia, peta dunia, peta Provinsi Bali, peta Kota Sukabumi, peta Asia Tenggara, dan sebagainya. Sedangkan peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan informasi tertentu di suatu wilayah. Contoh dari peta khusus atau tematik diantaranya peta potensi ikan di perairan Indonesia, peta iklim dunia, peta persebaran kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, peta pergerakan angin muson barat dan angin muson timur,
atau peta persebaran flora dan fauna. Nah teman-teman, itu saja informasi atau materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi wawasan atau pengetahuan kalian mengenai peta. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama kalian belajar di rumah. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.